Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada, yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan doa saya dan harapan saya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin harinya kalian itu semakin tambah sehat, tambah baik, tambah bangkit, tambah semangat. Yang jelas sih semakin hari semakin pulih dan sampai sembuh total, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bertemu lagi di channelnya tentang motivasi dan edukasi tentang seputaran gangguan asam lambung, anxiety, psychosomatic disorder, bersama saya Bang Andi, tentunya saya di channel YouTube-nya Kang Sunadi, guys. Nah, baik teman-teman, kami mengedukasi tentang seputaran gangguan asam lambung, anxiety, psychosomatic disorder. Sekali lagi teman-teman, di sini saya juga bukan ahli obat maupun ahli herbal, bukan kawan. Jadi di sini saya apalagi dokter. Jadi di sini bercerita tentang seputaran gangguan asam lambung, anxiety, psychosomatic disorder berdasarkan dengan pengalaman saya yang dulunya sama seperti kalian, tentang rasa takutnya, khawatir dan semacam berlebih. Itulah orang-orang yang dikatakan dia terkena anxiety disorder, teman-teman. Nah, untuk itu kami ingin memberikan edukasi dan motivasinya agar kalian tuh semakin semangat, semakin tambah bangkit, tambah maju lagi, tambah bener-bener dia semangatnya tuh ada. Jadi nggak perlu tentang khawatir, takut, cuma yang beli itu nehim haratesihi. Nah, kurang lebihnya kalian tuh sebetulnya lebih apa namanya ya, kalau pengen cukup sekali aja, kalian tuh cukup datang. Kalau nggak ikutin pelatihan kami deh. Kami mengadakan pelatihan itu di daerah Subang ya, di daerah Subang. Dan rata-rata teman-teman kita semua itu yang mereka sembuh itu lebih cepat, itu mereka tuh ikut latihan bersama kami gitu kan. Dan kami di berbagai kota juga setiap ini pasti ada mengadakan pelatihan. Yang sering saya di pelatihan itu di Cirebon, terus di sekarang nih pembukaan yang pertama nih di Subang gitu kan. Pada waktu itu kan di Bandung, itu sering di Bandung, di Bogor. Nah, cuman untuk bulan ini itu ada pelatihan di daerah Cirebon dan Subang, yaitu di daerah Ciater sana. Nah, pendaftarnya silakan WA admin saja. Itu juga bisa membantu buat kalian semua, yang supaya kalian itu jangan terlalu lama, supaya jangan berlarut-larut, teman-teman. Nah, untuk itu teman-teman, kami di sini ingin membuka tentang seputaran gangguan asam lambung, anxiety disorder, itu solusinya. Nah, ini ada tanya jawab juga untuk teman-teman kita. Semua sensasi ya yang timbul di dalam di dalam tubuh kita. Apa aja sensasinya, pokoknya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Seperti nanti saya akan jelaskan. Makanya teman-teman, biar kalian tahu, biar kalian paham, tonton sampai habis videonya, jangan di skip agar kalian juga mudah menanganinya, biar kalian kalau sudah jelas juga bisa mengatasinya, teman-teman. Nah, untuk itu teman-teman, terima kasih juga yang sudah bergabung di channelnya Kang Sunadi, yang sudah subscribe. Saya ucapkan jazakillah, Allah barik alaina. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu dimudahkan rezekinya, selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, yang baru bergabung, yang belum subscribe, saya berharap subscribe terlebih dahulu. Kenapa? Agar video-video saya itu bisa berkembang dengan baik. Kalau sudah berkembang dengan baik, tentunya saja itu bisa menambah semangat saya untuk selalu bikin video-video tentang seputaran gangguan asam lambung, anxiety, psychosomatic disorder, teman-teman. Nah teman-teman, langsung saja. Ini ada salah satu pertanyaan dari Asnadi. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngilangin leher kaku, sakit punggung sampai dada depan dan pinggang juga sering sakit. Nah, baik teman-teman, yang untuk mengatasi sakit leher, sakit dada, di bawah ketiak, tembus sampai balik ke belakang, bahkan sampai ke punggung, itu semuanya kawan, saya kasih tahu, semuanya itu daripada mental atau gejala psikosomatik. Nah, gini guys, kenapa kok ada hubungannya apa? Dulu saya tuh dikasih tahu, bolak-balik rumah sakit, cek semuanya aman, tapi menurut ahlinya, Pak, Bapak harus pergi ke poli jiwa. Saya nggak percaya. Pada waktu saya nggak percaya. Kok kenapa ya? Rasa saya seperti ini, kok saya harus dilarikan ke poli jiwa? Lah, hubungannya apa? Sedangkan saya yang dirasa banyak di dalam tubuh saya, tapi kenapa saya harus dilarikan ke poli jiwa? What happened? Naon? Ternyata di situ, teman-teman, kalian sadari bahwa di dalam pikiran dan perasaan kalian itu ada something wrong. Yaitu ada sesuatu ya yang kalian itu dikatakan dari perasaannya. Ada masalah di perasaan kita, ada masalah di pikiran kita, yaitu terkait dengan mental, psikis kita, dan cara berpikir kita. Orang-orang yang terkena anxiety disorder, mereka itu paling susah untuk berpikir rasional.
Walaupun menurut dokter itu kamu tuh aman, kamu tuh nggak apa-apa, kamu hanya asam lambung saja, tetap aja, itu tetap aja kita nggak percaya karena kita belum bisa berpikir rasional, karena kita sudah down terlebih dahulu, sudah takut terlebih dahulu, karena mungkin kita itu mungkin ada depresi dan juga ada traumatik, dan itu banyak. Nah, untuk itu kami membuka pelatihan, terus membuka bimbingan, silakan, saya bilang gitu kan. Dan itu juga untuk kebaikan kalian. Nah, paling tidaknya kalian syukur-syukur sudah bisa menerapkan metode-metode dari kami. Dari mana asal muasal sensasi yang tumbuh di dalam tubuh kita itu? Ternyata semuanya dari sini, kawan. Daripada pola pikir kita, kekhawatiran, ketakutan, cemas yang selalu berlebih, yang terlalu over, yang kita tanpa disadari selama ini kecemasan kita memang benar-benar overthinkingnya terlalu berlebih. Contoh begini, kalian itu mentang-mentang dadanya sakit, pikirannya tuh, aduh jantungnya ada apa ya, dibawa ke tiak, padahal itu kawan, ini kasih tahu ya untuk adik-adik, jadi kamu tuh yang sakit punggung, sakit leher, itu semuanya itu daripada apa? Daripada pola pikir kita yang terlalu sepaneng, terlalu tinggi, terlalu over, sehingga apa? Kamu berhari-hari, mungkin sehari, 2 hari, kamu terus selalu berpikir seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi ada yang namanya penegangan otot di bagian leher. Itu wajar, ditambah lagi kalian tuh sering lihat handphone sering aja begitu. Kamu boleh ngeliat handphone, tapi jangan sampai rebahan, jangan sampai senderan, tapi gerak biasa aja, itu pun juga dibatasi biar kalian itu tidak sepaneng. Beda bilanya kalau kalian itu sedang tidak merasakan anxiety, kalian itu normal-normal saja, nggak masalah, pegel sedikit, sakit sedikit ya cuek. Karena kalian itu mempunyai anxiety disorder, maka sedikit ada yang dirasa, walaupun bentol kena nyamuk, itu kalian berpikirnya terlalu jauh karena belum bisa berpikir dengan rasional. Itu permasalahannya itu. Makanya orang terkena anxiety disorder itu dia cemas yang berlebih, yang tidak tahu penempatannya, padahal itu semua otot yang Anda rasakan itu adalah otot penegang yang pemicunya ada daripada pola pikir kalian sendiri. Dari mana? Pikiran harus paneng, khawatir cuma tahu yang berlebih, karena udah pikirnya udah wah aja. Akhirnya apa? Leher terus paneng, pindah ke sini ke pundak, sepaneng juga. Nanti walikat sudah terlalu sering, dia akan tembus ke bagian dada sebelah kiri kebanyakannya, dan sampai di bawah ketiak, dan lama-lama akan ke pinggang. Nanti kalau udah pinggang, kalian tuh berpikirnya, duh jangan-jangan gue kenapa nih, GNJ-nya, jangan-jangan GNJ-nya nih. Nah, orang normal mengatakan GNJ-nya, padahal itu ginjalnya itu Pak. Padahal kita itu tidak bisa berpikir rasional ke sana. Padahal itu ya teman-teman, itu nggak apa-apa. Jadi kalau kamu sakit pinggang itu ada 2 hal kemungkinan, kamu kurang minum air putih, dan keduanya memang kurang gerak. Karena rata-rata orang yang terkena anxiety, psikosomatik disorder itu mereka tuh mager, lebih dominan dia itu mager, lebih dominan itu dia lebih seneng rebahan, tiduran, ya meratapi, rasakan sensasi, menyamak-nyamakan sensasi, ngelihatnya handphone, makan, tidur, ngelamun, meratapi. Begitu aja orang-orang yang terkena anxiety disorder. Mereka nggak bisa gerak sama sekali. Bukannya mereka nggak bisa gerak, tapi mereka itu malas untuk gerak, malas untuk beraktivitas. Itu kesalahan bagi orang-orang yang terkena anxiety psikosomatik disorder. Maka kalian itu tidak bisa berpikir rasional. Kenapa? Karena hormon kortisol Anda itu terlalu berlebih. Hormon kortisol adalah hormon stres. Makanya kalian tuh nggak bisa ketawa, nggak bisa senang, nggak bisa ceria, nggak bisa bahagia. Ya karena kan hormon stresnya terlalu banyak, hormon bahagianya nggak ada. Hormon bahagia itu adalah hormon serotonin yang kita mengambil daripada imun. Nah, sedangkan imun dan hormon serotonin itu hanya satu. Kalian coba deh beraktivitas seperti olahraga pagi, hanya jalan kaki cepat atau lari-lari kecil kurang lebih setengah jam atau 40 menit. Ya kalau misalnya kita masih agak baru-baru ya, untuk ada pemulihan, baru-baru pemulihan, kalian itu harus belajar untuk 3000 langkah deh, pelan-pelan, mungkin 15 menit sampai 20 menit. Lakukan dengan konsisten setiap hari, guys. Kalian tuh pasti bisa. Look at me please, I believe you can do it. Lihat saya mohon, saya aja nih kawan, saya jauh lebih parah daripada kalian, tapi sekarang saya apa? Terakhir saya 2019 sampai sekarang, oh apakah Kang, pertanyaannya pernah kumat-kumat lagi nggak? Pernah ada timbul sensasi nggak? Enggak, biasa aja, saya bilang itu. Seperti justru kalau kalian sudah sehat daripada zona anxiety disorder ya, sudah fit, sudah pulih normal kembali, itu jauh lebih sehat, jauh lebih semangat daripada sebelumnya, jauh lebih bahagia daripada sebelumnya. Sebelum terkena anxiety, bahagia, sehat udah biasa, tapi kamu sudah lepas daripada udah terkena anxiety disorder, sehingga sampai bisa lepasnya
kalian jauh lebih sehat, jauh lebih bahagia, jauh lebih semangat. Itu pasti, dan kalian semuanya itu pasti, yang namanya sembuh itu pasti gitu. Cuman cepat dan lambatnya itu tergantung daripada pikiran kalian. Jadi kalau di antara kalian yang sakit pinggang, dada di bawah ketiak juga sakit sampai tembus ke belakang, sampai ke punggung, ke leher terus paneng, itu semuanya itu pasti kalian itu habis ke trigger. Entah itu mendengar berita entah itu mendengar bercerita tentang penyakit, entah itu mendengar hal-hal yang dikatakan yang tidak enak untuk didengar bagi orang-orang anxiety. Karena orang-orang anxiety itu perasa, karena orang-orang anxiety itu baperan gitu. Orang lain yang kita hubungannya apa, tapi kadang-kadang kita ke trigger. Itu yang membuat kesalahan kita. Kadang-kadang udah enakan badannya, udah enak, udah apa, tiba-tiba ngedenger apa namanya, berita-berita yang dikatakan, entah itu berita berita apa tentang penyakit yang padahal nggak ada hubungan dengan kita. Akhirnya kita apa? Dipikir. Gara-gara itu, lihat nanti 3 jam ataupun 5 jam sebelumnya, ya 3 sampai 5 jam itu akan terjadi munculnya sensasi, guys. Jadi kalian nggak usah kaget, dan sensasi itu adalah bentuk hal yang wajar, bentuk respon tubuh yang normal. Jadi kalian nggak perlu takut, khawatir, cemas yang berlebih lagi, karena itu adalah bentuk respon tubuh, itu adalah sensor tubuh kita. Cuman kalian sedang terkena anxiety psychosomatic disorder, maka selalu berlebih-lebihan dan lebih identiknya, lebih dominan. Kalian itu suka mendiagnosa diri sendiri. Tuh jangan-jangan nih, mentang-mentang dadanya sakit, aduh JNTeng ya, aduh nih jangan-jangan JNTeng nih, jangan-jangan JNTeng nih, di bawah kiat jangan-jangan nih KER nih, aduh lu di pinggang jangan-jangan GNJL nih, selalu seperti itu. Kenapa sih kalian tuh tidak berpikir rasional? Nyatanya kalian tuh sehat, kalian itu baik-baik saja. Jadi kalian itu kalau yang ada sudah merasakan dengan sakit pinggang, otot penegangan dari leher sampai ke dada, ketiak juga sakit, sadari, kita berpikir dengan rasional bahwa kalian itu terjadinya otot penegangan otot yang tadinya di awalnya ataupun pemicunya ada daripada pola pikir kita yang terlalu takut, khawatir, cemas yang berlebih. Kemungkinan bisa aja kamu itu perasaannya lagi ke trigger pikirannya dengan gara-gara mendengar berita mendengar berita-berita dikatakan tentang penyakit, tentang apa, itu kamu begitu ngedenger langsung peng. Orang anxiety itu kan begitu, selalu dikait-kaitkan, selalu disama-samakan, seolah-olah orang-orang yang terkena anxiety disorder itu dia itu bingung ya, dia itu seolah memang benar-benar dia mempunyai skenario sendiri. Itu kesalahan bagi orang-orang anxiety disorder, mereka itu mempunyai skenario sendiri. Jadi kalian tuh nggak perlu takut lagi, nggak perlu takut. Sakit mau bagaimanapun ya, sehoror apapun sensasinya yang kalian rasakan itu, kawan, guys, nih dengerin ya, sehoror apapun tidak membuat kamu tidak membuat kamu begini, enggak, apalagi bisa nggak bakalan. Jadi kalian itu nggak perlu khawatir, cemas yang terlalu berlebih, jangan terlalu over, biasa aja. Memang dulu pun juga saya pernah merasakan di posisi kalian, khawatirnya, takutnya, cemasnya, pokoknya banyak banget yang berjibun, seolah-olah sensasi itu lagi reuni. Tapi di situ kawan, guys, ketika saya bisa menemukan kepasrahan, aduh gue pasrah nih, bodo amat deh, gue mau mau jatuh, mau bagaimana, bodo amat lah. Di situ saya tunggu, kok nggak kok nggak pingsan, kok nggak gimana, ya sampai saat ini bahasa no problem sih, nggak ada masalah. Ternyata yang bagian sebagai ada masalah yaitu daripada pola pikir kita selama ini. Orang-orang anxiety paling susah untuk menjaga pola pikir kita. Makanya kami membuka itu ada pelatihan agar kalian itu bisa bagaimana cara mengendalikan pola pikir kamu yang baik, dengan bagaimana cara mengendalikan alam bawah sadar kalian itu kepada tempatnya, bagaimana caranya untuk mengembalikan alam sadar itu seperti apa, dan bagaimana kerjanya amigdala itu bagaimana, ini bagaimana otot saraf itu seperti apa, dan kami jelaskan, guys, gitu. Karena kami dijelaskan itu bukan teori, kami ada teori dan ada praktek, dan untuk membuktikan nanti kalian bisa lihat hasilnya seperti apa, gitu loh. Nah, untuk kalian itu sebetulnya diperlukan bagi orang-orang yang terkena anxiety ataupun anxietas disorder ya.
kalian itu hanya dua hal ya sebetulnya. Kalian tuh perlu apa ya? Perlu pikiran yang tenang, hati yang senang. Pikiran yang tenang, kalau hati yang senang udah enak. Kuncinya itu. Makanya kadang-kadang orang mengatakan, coba hidupkan hobi kalian. Hidupkan hobi kalian agar kalian bisa lupa. Makanya saya mengatakan dengan simpel dan singkatnya, itu kalian harus berbanyak beraktivitas. Itu kalian sangat penting bagi orang-orang yang terkena anxiety disorder, itu beraktivitas. Aktivitasnya terserah, up to you. Mau kita diprogram dari pagi kita olahraga, ya enggak? Kita olahraga, selesai olahraga kita pulang mandi, saling, kita telepon teman, kumpul yuk kita nongkrong, pura-pura baik saja, pura-pura sehat, pura-pura baik aja. Kenapa? Semakin kamu memperlakukan diri kamu seperti orang sehat, semakin hari kamu belajar untuk memperlakukan diri kalian itu seperti orang normal, itu anxiety dengan sensasinya dia akan baal. Otak amigdala kita tidak akan meresponsif, tidak akan sensitif menerima berita-berita atau menerima kabar-kabar yang tidak mengasihkan atau tidak enak. Itu kalian sudah terbiasa cuek begitu. Jadi orang normal pun ya, orang yang tidak terkena anxiety disorder, orang lain yang normal pun juga, mereka tuh sebetulnya sama sensasinya seperti kita, cuman mereka itu bisa dablek, bisa masa bodoh. Gini deh, orang hidup itu tahu semuanya itu bakalan M. Dan tanya orang yang hidup pun juga, dikatakan tanya orang yang normal pun juga, lo takut M nggak? Ya mereka pun takut, kita juga takut. Kenapa kok dia biasa-biasa aja? Hanya bedanya mereka ketika takut ya sudah, di hari itu aja takut, besoknya ya cuek aja. Nah, bagi orang anxiety disorder itu beda. Dia tahu dirinya bakal M. Aduh, gua bakal, semua manusia itu bakal M gitu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, cuman begini kawan, guys. Orang anxiety itu seolah-olah tuh dimajuin gitu waktunya. Aduh, kayak seolah-olah gua nggak lama lagi. Aduh, seolah-olah gua tuh orang yang paling menderita. Aduh, lama-lama kok seolah-olah gua kayak begini. Kok jadi meratapi. Ini seolah-olah mempersingkat waktu. Jadi bapernya lebih tinggi, perasaannya lebih sensitif. Karena orang-orang orang terkena anxiety disorder, mereka itu sensitif, perasaannya itu baper banget. Makanya kalian juga aja, saya kasih tahu ya, bagi orang-orang anxiety disorder, pantangan buat kalian bercerita ataupun curhat tentang sensasi, tentang masalah, tentang anxiety, bercerita ataupun curhat kepada orang yang tidak pernah mengerti terhadap sensasi itu pantangan banget. Sekalipun itu pasangan kamu, walaupun itu orang tua kamu, kalau mereka nggak ngerti tentang anxiety disorder, kalian nggak usah cerita. Kenapa? Kalian akan mudah ke-trigger. Kalian kan lagi perasaannya lagi sensitif banget. Karena setiap harinya kalian itu selalu dihantui dengan rasa takut, khawatir, cemas yang berlebih. Nah, gitu ya. Ini buat baru satu ya untuk Asnadi. Ya, buat Asnadi ya. Ya, khususnya buat semuanya, buat teman-teman. Nanti saya komentar jenengan itu kalian semua tuh saya akan jawab dengan lewat video ini saya. Jadi khususnya untuk sakit pinggang, dua hal yang kamu perlu diperbaiki. Tiga hal. Yang pertama, perbaiki pikiran kalian. Ya. Itu bisa dari mental, kan terlalu sepaneng, ya kan. Yang keduanya, perbanyak minum air putih hangat 8-10 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Apalagi kalau kalian sering olahraga, itu ditambahin dikit, itu nggak apa-apa. Nah, terus yang ketiganya, perbanyak kamu olahraga. 3 hal kunci untuk kamu tidak terus-terusan sakit pinggang gitu. Kamu dengan olahraga, kamu gerak-gerakan, nanti juga otot-otot kamu juga akan stabil, guys. Akan stabil. Nanti si saraf-saraf juga akan rileks dengan sendirinya. Kamu lakukan coba rutinitas, beraktivitas setiap hari kamu lakukan dengan konsisten. Itu lumayan bisa membantu kalian mengurangi lama-lama, mungkin seminggu, 2 minggu, bahkan ada yang 1 bulan dia sembuh gitu. Apalagi kalau kamu dibantu dengan ikuti metode-metode pelatihannya. Wah, begitu udah dapat pelatihan, begitu udah dapat ilmunya, kamu bisa diterapkan di rumah 2 minggu ataupun 1 bulan. Kamu bisa kamu bisa pergi ke pergi ke tempat keramaian, kamu bisa makan bebas, kamu bisa begini. Banyak teman-teman yang sudah begitu. Masa kalian mau pengen begini terus, mau sampai kapan gitu loh. Yang kalian mereka itu teman-teman, mereka itu sudah mempersiapkan diri, udah siap berjuang, udah siap menerima bahagia. Loh, kalian masih berjalan di tempat aja, mau sampai kapan, guys?
Ayo guys, jadi kalian tuh berjuang tuh harus ya, ikhtiar itu wajib. Tapi teman-teman, kalian jangan sampai bodoh, sama seperti semut. Semut itu ingin mendapatkan sesuatu rasa yang manis, dia harus rela menjeburkan dirinya dulu ke dalam air. Jangan seperti itu. Jadi kita rasional, berpikir rasional saja. Makanya susah. Kalian itu saya yakin kalian sudah habis obat-obatan, habis udah segala-galanya lah kawan. Kalian tuh udah habis-habisan, mungkin udah traveling kemana-mana deh, entah itu traveling dukun, dokter maupun terapi dan sebagainya, udah mungkin udah capek kalian tuh. Makanya bilang sudah, kalian tuh mental, kalian tuh psikis, ada apa untuk menanganinya, ada khusus, dan syarat dengan saya itu harus lepas segala-galanya teman-teman. Jadi kayak obat harus lepas, harus lepas. Kenapa bisa seperti itu? Karena biar kamu sembuhnya itu murni, alami gitu loh. Itu yang dibutuhkan. Kalau kamu sudah murni, alami sembuhnya, itu tidak akan mungkin datang 2 kali guys. Nggak akan mungkin datang 2 kali. Kecuali kalau kamu ketergantungan pakai OBT, pakai herbal dan sebagainya. Nanti kamu akan ketergantungan. Sehatnya itu nggak murni. Kamu masih ketergantungan. Itu permasalahannya. Jadi untuk kalian, untuk para pejuang anxiety psychosomatic disorder, kalian sekarang nggak perlu khawatir. Jangan mudah ke-trigger, biasa cuek. Kalian untuk belajar masa bodoh, untuk mengalihkan pola pikir negatifnya, kurang rasa takut, khawatir, cemas yang berlebih itu penting banget buat kalian semuanya ya. Jadi jangan sampai pikiran kita menguasai diri kita. Dibalik, kita yang menguasai pikiran, bukan pikiran yang menguasai kita. Itu guys. Jadi kalau ingin ada yang mendaftarkan untuk pelatihannya, kalian bisa DM di Bunda NH. Di situ juga ada di VT di TikTok saya itu ada VT tentang sudah saya sematkan ya. Ada pelatihan di TikTok itu, ada nomornya. Kamu DM, kamu chat, kamu WA ya kan. Kamu WA itu ada nomor teleponnya, kamu WA bila mana memang ada mau ikut pelatihan, dan pendaftaran paling telat tanggal 20 guys, besok, tanggal 20 besok. Ya, nanti kita buka pelatihan tanggal 30 sama 31. Kita nginep di villa, hitung-hitung liburan, bawa anak istri guys, bawa. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan ya, khususnya untuk yang merasakan anxiety disorder. Berjuang dan tetap semangat. Yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang jelek dari saya pribadi. Al insanul makhluk khata'an, saya manusia biasa atau masalah khilaf. Jadi mohon maafnya barangkali salah kata. Salam sehat selalu dari Bang Andi, dan tetap semangat berjuang untuk mengalahkan anxiety disorder ya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.